Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Amin, luar biasa. Kuasa Tuhan menyertai dan memelihara kita semua. Amin. Pagi hari ini atau siang hari ini kita datang untuk beribadah dan kita menikmati berkat perjamuan kudus yang sudah dipersiapkan. Dan biarlah pada saat ini mari mempersiapkan hati, pikiran kita, biarlah Tuhan mengisinya dengan kebenarannya, dengan firman-Nya, dan memenuhi hati kita dengan nyanyian ucapan syukur kepada Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri, kita berdoa sejenak, bersaat teduh sejenak. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.
lagi dengan segenap kekuatan. Kami mau menyanjung tinggi nama-Mu, dan biarlah kami mengeluh-ngeluhkan nama Tuhan di atas segala nama. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang kami puji, kami mau memuji, dan kami pun mau menari buat Tuhan Yesus pada siang ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan siapa memuji Tuhan katakan yes, amin. Sekali lagi, shalom. Ada sukacita hari ini.
Sumber kehidupan kita ialah datangnya dari Tuhan, tidak pada yang lain atau kepada siapapun. Karena Tuhan Yesus amat sangat bisa kita andalkan. Sumber kesembuhan, sumber pemeliharaan, sumber penyertaan, sumber dari semua jawaban dari masalah ada di dalam Tuhan. Kalau kita yakin dan percaya, kuasanya masih terjadi dalam hidup kita. Kita mengimani dan mengamini terus firman Tuhan setiap hari. Kita percaya mujizatnya pasti terjadi. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang di dalam permasalahan Tuhan berikan jalan keluar. Yang percaya amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita menyiapkan hati. Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya. Dia yang menyelamatkan kita. Walau ku harus berjalan
kami menyatakan Engkau adalah kemenangan kami. Kami mau terus menyatakan bahwa Engkau adalah kemenangan kami Tuhan. Atas segala masalah hidup kami, Engkau adalah kemenangan. Atas segala penyakit kami, Engkau adalah kemenanganku. Atas segala persoalan serta beban hidup, kami mau berkata Engkau adalah kemenanganku Tuhan. Engkau tidak tergantikan, Engkau tidak tertandingi. Engkau maha hebat, Engkau ajaib. Ajaib Engkau Tuhan. Engkau yang termegah, Engkau Raja, Engkaulah keagungan. Yesus, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Mari berbicaralah, Engkau Roh Kudus bekerja mengalir. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami semua terberkati dengan firman-Mu. Kami sambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari, ya. Saudaraku, orang yang mau belajar firman Tuhan tiap-tiap hari hidupnya, walaupun mengalami tekanan, mengalami hambatan, mengalami tantangan, dia akan memiliki kekuatan untuk melakukan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Dia akan melewati segala kesulitan dan tantangan itu bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya membacakan ayat yang terakhir, ya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang mengharapkan hidupnya bahagia. Ada banyak orang yang mengharapkan hidupnya senang. Ada banyak orang mengharapkan hidupnya mengalami kenyamanan, ya, kesukaan, kegembiraan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi banyak orang sulit menemukan kebahagiaan itu. Apa bedanya senang dan bahagia? Ya, apa bedanya senang dan bahagia? Kalau orang lagi senang itu biasanya mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan berkat yang baru, ya, memiliki baju baru, memiliki sepatu baru, memiliki pacar baru, memiliki istri baru, ya.
senang, ya. Apakah sama bahwa itu juga bahagia? Ya, senang itu cepat berlalu, karena lawan daripada senang itu biasanya ada tangisan, ya kan? Tapi jika orang disebut bahagia, itu walaupun tidak memiliki sesuatu yang dia harapkan, yang dia dapatkan, dia tetap mengalami yang namanya bahagia, ada damai sejahtera, ya. Orang yang bahagia itu adalah orang yang menyadari bahwa hanya Tuhan itu bagian dari hidupnya. Milikku adalah Tuhan, bagianku adalah Tuhan. Jika ia bersama dengan Tuhan, maka apa yang diinginkannya itu akan dikalahkan semuanya dengan keinginannya untuk berjumpa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi bedanya bahagia dengan senang itu sangat-sangat jauh, saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang senang kalau bisa makan enak, tapi orang yang bahagia walaupun makan biasa-biasa, ya, makan pakai sambal, makan pakai telur, makan pakai ikan asin pun, dia akan tetap merasa bahagia. Tapi orang yang mengalami kesenangan itu belum tentu makan yang biasa-biasa dia bisa terima. Saudaraku yang dikasih. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan dari bagian ini. Bagaimana saudara dan saya bisa menikmati bahagia. Ada slogan, jangan lupa bahagia, ya. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu tidak sesederhana itu, ya kan? Seringkali orang bahagia itu sangat sederhana, ya. Makan di pinggir kali, makan di depan rumah, ya kan? Terus jalan-jalan di pinggir sawah, ya kan? Itu bukan bahagia, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nah, saya ingin mengajak saudara merenungkan teladan Tuhan Yesus. Saudaraku, percayakah bahwa Yesus Kristus itu guru? Saudara percaya bahwa Yesus itu guru? Amin? Yes. Nah, biasanya kalau kita memperlakukan seorang guru, ya, biasanya kita ketika bertemu dengan seorang guru, biasanya kita kalau berjumpa dengan seorang guru, apa yang menjadi sikap kita terhadap sang guru itu? Ya. Kira-kira kalau saudara yang sekolah, ya, ketemu dengan guru di jalan, atau ketemu dengan guru di suatu tempat, atau ketemu dengan guru di kelas, sikap apa yang biasanya kita lakukan terhadap sang guru? Ya, biasanya kalau kita bertemu dengan sang guru, kita memperhatikan, ya, kita memberikan salam. Adakah di antara kita kalau ketemu dengan gurunya tidak pernah menyapa, tidak pernah menegur? Ya, pastikan saudara ketika bertemu dengan guru saudara, saudara menyapa, menegur. Ya, kalau bertemu dengan sang guru biasanya kita akan merasa hormat, memberikan penghormatan kepada sang guru. Ya, kalau ketemu dengan sang guru kita memberikan tabi, ya, tabi, salam, ya kan? Kalau ketemu dengan guru, biasanya apa saja ya kita kerjakan, kita lakukan, sikap kita terhadap guru kita itu. Nah, saudara, itu baru sebatas guru yang ada di sekolah. Sementara kita berjumpa dengan guru di atas segala guru. Nah, apalagi di sini dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Yesus tak pernah menyanggah, Yesus tak pernah membantah bahwa dia adalah guru dan Tuhan.
Ya. Siapa bilang Yesus tidak pernah memperkatakan dirinya adalah Tuhan? Di mana ada ayatnya kalau Yesus itu menyebut dirinya Tuhan? Ya, ini ayatnya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Akulah guru dan Tuhan. Kalau kita bertemu dengan guru dan Tuhan, itu harusnya kita punya sikap apa? Ya, kita datang ke gereja, kita datang beribadah, kita mau berjumpa dengan siapa? Ya, kita mau bertemu dengan siapa? Apakah kita mempersiapkan diri, ya kan, untuk berhadapan dengan Sang Guru dan Tuhan? Nah, saudaraku, di sini ada kisah bahwa Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya. Biasanya yang harus melayani itu murid atau guru? Ya? Atau gak pernah jadi murid? Ya, biasanya yang seharusnya melayani adalah seorang guru. Seorang murid yang seharusnya melayani gurunya. Nah, saudaraku, ini justru Yesus melakukan kebalikannya, yaitu dia sebagai seorang guru dan Tuhan, dia melayani murid-muridnya, ya, membasuh kakinya. Apakah kurang bersih kaki murid-muridnya? Ya, apa arti ketika membasuh kaki? Ya, membasuh kaki kita pahamkan dengan melayani. Ya, membasuh kaki itu kita pahamkan memperhambakan diri. Ya, membasuh kaki itu kita pahamkan sebagai bahwa kita sedang merendahkan diri. Nah, Yesus yang guru dan Tuhan aja memberikan satu teladan untuk belajar merendahkan diri, ya, memperhambakan diri, melayani. Ya, siapakah kita hari ini? Ya, siapakah kita yang hari ini sehingga kita bisa menyamakan diri kita dengan Sang Guru dan Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, ketika saudara yang punya profesi sebagai seorang guru, ya, ketika saudara itu justru malah diperlakukan oleh sang murid itu seperti bukan guru, tapi sebagai pembantu. Kira-kira kita akan berkata apa terhadap murid itu? Ya. Sementara Yesus mengambil satu pilihan bahwa dia memberikan dirinya untuk mau melayani, bukan karena dipaksa melayani. Nah, saudara, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, membasuh kakimu, artinya melayani. Melayani itu memberi diri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah, ya, kamu jika kamu melakukannya. Jadi siapa di sini yang berbahagia? Orang yang mau melakukan apa yang menjadi teladan Tuhan Yesus yang adalah guru dan Tuhan, atau orang yang menolak untuk melakukannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Kalau orang bisa melayani, artinya dia punya waktu, memberikan waktu. Ya. Kalau orang bisa dan mau melayani karena dia menyerahkan dirinya, ya, memiliki waktu spesial, ya, bukan waktu yang sisa.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari bacaan ini kita akan belajar dari teladan Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah orang Kristen meneladani sosok yang dia kagumi sebagai guru dan Tuhan? Ya kan? Apakah orang Kristen itu mau dan bersedia melayani seperti Yesus melayani? Ataukah orang Kristen justru menjadikan dirinya posisinya sebagai bos, ya, menjadikan sebagai posisinya Tuhan, ya, guru dan Tuhan, ya. Tuhan di situ disebut Tuhan, ya, my Lord, ya. Artinya apa? Tuhan di situ adalah juragan. Tuhan di situ adalah bos, ya. Tapi dia mau bersedia melayani. Apakah yang disebut dengan orang Kristen itu mau dan bersedia melayani? Apakah kita jemaat GBS Purwokerto, ya, bersedia melayani? Pertanyaannya, melayani apa? Melayani siapa? Melayani di mana? Ya. Melayani apa? Melayani siapa? Melayani di mana? Ya. Apakah kita sebagai orang Kristen, ya, punya karakter yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, mau bersedia melayani? Kita membaca Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, artinya kalau kerajinannya tidak kendor, dia itu adalah orang yang rajin. Dia tidak malas, ya kan? Jangan malas, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Itu artinya jangan malas. Bekerja dengan rajin, melayani dengan rajin. Pertanyaannya, saya mau melayani siapa? Saya mau melayani di mana? Saya mau melayani apa? Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, renungan kita hari ini, kita punya hati tidak untuk melayani? Melayani itu ada banyak hal dan ada banyak itemnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang mau melayani itu yang paling utama adalah menyediakan diri, memberi diri. Memberi diri itu luas, ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Baru layanilah Tuhan. Orang yang bersedia menyediakan diri untuk melayani Tuhan, itu rohnya harus menyala-nyala. Kalau ibarat kata, orang yang mau melayani itu selalu merasakan hadirat Tuhan, ya. Kalau begitu, hadirat Tuhan kapan waktunya? Ya, kita bisa merasakan hadirat Tuhan itu kapan? Ya. Apakah ketika kita sedang berdoa, sedang berbahasa roh, sedang menyanyi puji-pujian, sedang menyanyikan lagu penyembahan, baru merasakan hadirat Tuhan? Ketika membaca, merenungkan firman Tuhan, apakah kita merasakan hadirat Tuhan? Kapan? Di mana kita mengalami merasakan hadirat Tuhan? Jangan sampai hadirat Tuhan itu hanya ada di suatu tempat, ya kan? Ada di gereja A atau gereja B atau gereja C, yang lain tidak ada hadiratnya. Repot. Apakah ada hadirat Tuhan itu kalau pujian dan penyembahannya naik baru hadirat Tuhan turun? Ya kan? Kalau yang nyanyi, yang memimpin pujian, yang singer itu suaranya bagus, baru hadirat Tuhan itu turun. Kalau alat musiknya lengkap dan alat musiknya itu bagus, apakah hadirat itu turun?
Tuhan itu akan turun. Bagaimana kalau dengan gereja yang tidak ada alat musiknya? Bagaimana dengan gereja yang WL-nya itu tidak pandai menyanyi? Bagaimana kalau WL-nya aja suaranya fals? Nah, bagaimana kalau worship leadernya itu selalu membaca buku? Kalau hadirat Tuhan dikondisikan dengan sesuatu menurut bayangan kita, gambaran kita, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kapan Tuhan itu menyatakan hadiratnya kepada orang Kristen? Jangan sampai Tuhan itu dikotakkan di suatu gedung, sehingga ketika ada di suatu gedung itu Tuhan ada, di gedung yang lain Tuhan tidak ada. Di gedung itu ada mukjizat, di gedung yang lain tidak ada mukjizat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa melayani Tuhan kalau roh kita menyala-nyala. Kalau roh kita menyala-nyala, secara tidak langsung kita akan punya kerajinan, karena rohnya menyala-nyala. Saya tidak akan telat untuk ibadah, saya tidak akan terlambat untuk ibadah. Ya, baru ya bisa melayani Tuhan. Bayangkan saudaraku, kalau dalam pelayanan itu ya, pelayan yang melayani di sebuah gereja itu datangnya tepat waktu, kira-kira apa yang terjadi? Tepat waktu bagus. Ibadah jam 10 datang jam 10 bagus. Ya, yang punya karyawan, ya, yang punya bawahan, ya. Jam kantor, jam kerja jam 10. Datang tepat jam 10 baru buka pintu. Itu bagus. Yang kuliah, yang sekolah masuk jam 7. Tepat waktu jam 7 baru buka pintu ruang kelas. Itu bagus. Isian kalau datang kuliah tepat waktu? Gak tepat waktu ya? Telat ya? Iya. Tepat waktu itu belum tentu bagus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ada banyak orang punya jam tangan bagus, gak punya jam. Punya jam tangan bagus, harganya mahal, tapi jam kerja gak pernah tepat. Jam ibadah gak pernah tepat. Jam janjian, bikin janji tidak pernah tepat. Padahal dia memakai jam yang mahal. Untuk apa jamnya mahal? Hanya sebatas aksesoris, hanya sebatas hiasan. Nah, saudaraku yang dikasih, untuk dapat melayani Tuhan, ya dibutuhkan roh yang menyala-nyala, supaya kerajinan kita itu semakin hari semakin bertambah. Bukan semakin hari. Orang yang rohnya menyala-nyala itu selalu ingin melakukan lebih daripada yang diminta, memberikan pelayanan extra mile. Ya, ketika engkau diminta berjalan 1 mil, engkau berjalan 2 mil. Ketika engkau diminta baju 1, berikan baju 2. Kok enak? Ya, namanya melayani, memberi diri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, melayani Tuhan itu memberi diri. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Harus punya semangat. Saudaraku, apakah kita bisa seperti itu? Bukankah kita ada kalanya mengalami yang namanya tidak semangat, mengalami yang namanya bad mood, ya, mengalami yang namanya lelah, ya. Bagaimana supaya kita punya roh yang menyala-nyala? Pastikan bahwa hidup kita itu fokusnya adalah
Tuhan Yesus. Hidup kita itu fokusnya adalah Tuhan Yesus. Walaupun kita punya banyak cabang pikiran, tapi fokus kita adalah Tuhan Yesus. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa fokus sama Tuhan Yesus sementara kita tidak punya hasrat untuk ketika kita melakukan pujian, ketika kita melakukan penyembahan, kita nggak ada ekspresi yang sama sekali. Ya, kalau saudara nonton iklan rokok atau yang ada di papan-papan pelang-pelang iklan-iklan rokok itu, wah, itu semua mengandung motivasi semangat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka aja bisa tahu bagaimana cara bersemangat, tapi ada ketergantungannya. Bagaimana kita punya semangat kalau kita punya ketergantungan dengan Tuhan? Ya, bekerjalah, melayani untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, melayani Tuhan adalah melayani sesama. Bagaimana mungkin kita bisa berkata, aku mau melayani Tuhan? Tuhan yang mana? Aku mau melayani Tuhan? Tuhan yang mana? Ya, kapan ketemu Tuhan? Ya, ketika kita ketemu Tuhan di mana? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menjadi pokok persoalan banyak orang Kristen tidak tahu dengan pelayanan karena tidak merasa bahwa kapan aku ketemu Tuhan, kapan aku bisa melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan adalah melayani sesama. Sesama yang pertama adalah sesama seiman. Sesama yang kedua adalah sesama manusia yang ada di luar sana. Ya. Sesama yang pertama adalah saudara seiman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sesama yang kedua adalah yang di luar sana. Yang menjadi prioritas sesama saudara seiman atau sesama saudara yang ada di luar sana. Mana yang lebih diprioritaskan kalau sesuatu itu terjadi? Atau punya alasan, saya akan melakukan prioritas, melakukan sesama yang di luar sana supaya dia kenal Tuhan. Atau saya akan memberikan prioritas melayani sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus supaya ketika dia orang Kristen itu yang kita layani itu menjadi sungguh-sungguh rohnya menyala-nyala, dapat menjadi teman sekerja untuk melayani Tuhan sehingga bisa menjangkau yang ada di luar sana yang kita tidak bisa. Ya. Nah, saudaraku, melayani Tuhan adalah melayani. Apakah orang Kristen yang ada di GBS Purwokerto itu paham akan melayani Tuhan? Bahwa melayani Tuhan adalah melayani sesama. Sementara melayani sebagai hamba Tuhan, semua saudara adalah hamba Tuhan. Amin. Saudara sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah hamba Tuhan. Jadi yang namanya hamba Tuhan itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sementara yang dalam tanda kutip seorang pendeta sebagai hamba Tuhan itu karena dia memberikan diri secara khusus, mengkhususkan diri. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah jemaat GBS Purwokerto, orang Kristen yang ada di GBS Purwokerto, atau saudara yang ada di luar sana, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan Barat, saya menyapa untuk saudara yang ada di luar pulau, saudara yang ada di Lampung, saudara yang ada di kota-kota yang lain. Apakah kita merasa bahwa sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah guru dan Tuhan, kita memberikan diri untuk dapat melayani Tuhan adalah melayani sesama seperti yang diajarkan Tuhan Yesus?
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat orang yang bekerja itu seperti apa, ya. Tidak semua usaha yang kita kerjakan itu dapat membuahkan hasil, ya. Terkadang tidak semua usaha yang kita kerjakan itu akan membuahkan hasil, apalagi kalau tidak mau berusaha sama sekali, ya. Yang usaha aja kadang-kadang gagal, ya. Kemarin saya hampir seharian utek-utek belajar bagaimana memperbaiki speaker yang mati, ya. Ternyata gagal. Sudah belajar ya dari Pak Pine, dari Om Slamet bagaimana memperbaiki tutorialnya untuk memperbaiki speaker. Ternyata gagal. Ada kawat yang lembut itu, yang spiral kecil itu, ya, yang tidak tahu ujungnya di mana, ya. Ujung yang disepulnya itu di mana, ya. Gagal. Ya iseng-iseng berhadiah. Kalau berhasil syukur bisa bunyi. Kalau nggak berhasil ya tunggu dulu, ya. Cari orang yang ahlinya, ya. Yang penting sudah berusaha. Berusaha saja masih gagal, apalagi tidak berusaha. Nah, kecuali punya duit. Kecuali punya duit tinggal beli, ya kan? Nah, tidak semua usaha yang kita kerjakan itu akan membuahkan hasil, apalagi kalau tidak berusaha sama sekali. Saya mengutip ini pernyataan untuk besok, ya, yang melakukan edukasi tentang keuangan. Bagaimana seorang ahli, ya, keuangan yang memberikan kata motivasi, bagaimana mungkin orang itu tidak mau berusaha, sementara orang yang berusaha saja belum tentu berhasil. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan lelah untuk tetap berusaha sampai membuahkan hasil, ya. Dan jangan jemu-jemu berbuat baik dan tetap melayani sesama, ya. Ini orang yang mau bekerja itu bersedia memberi diri. Orang yang mau melayani itu bersedia memberi diri, ya. Tidak jemu-jemu berbuat baik dan tetap setia untuk melayani. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, terkadang tak sesuai harapan apa yang kita bayangkan. Kalau kita melayani biasanya kita akan mendapatkan satu penghormatan, ya. Kalau kita mau melayani kita biasanya punya pengharapan untuk menerima pujian. Kalau kita mau melayani dan bekerja kita biasanya punya pengharapan untuk menerima reward. Apa reward? Menerima tanda kasih, saudaraku yang dikasih Tuhan. Menerima angpau, menerima seleri, menerima salam tempel, menerima upah hasil kerja. Terkadang, ya, tidak sesuai dengan harapan. Dan angan-angan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada kalanya kita tidak bisa berkata banyak untuk mempertahankan keinginan. Yang bisa dilakukan hanya diam dan menerima. Yang sabar, ya. Emang orang sabar itu bisa bertahan berapa lama? Saudara punya kesabaran yang ekstra untuk melakukan tanpa ada penghargaan, tanpa dihargai. Saudara punya kesabaran yang ekstra ketika jerih lelah saudara tidak mendapatkan pujian. Ketika saudara memberikan sesuatu, ya, dari kehidupan saudara untuk orang lain, untuk sesama, ketika orang itu lupa dengan saudara, apakah saudara akan tetap bisa sabar? Ya. Ketika saudara berjuang untuk seseorang, tapi orang itu pada akhirnya meninggalkan saudara, melupakan saudara, apakah saudara akan tetap sabar? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seharian bekerja terkadang membuat diri merasa penat dan lelah. Apalagi, ya, saudara yang sering kerja lembur, saudara yang harus banting tulang, ya, kerja pagi sampai malam, ya.
pernah merasakan penat dan lelah. Harapan selanjutnya ketika pulang ke rumah inginnya mendapatkan pelayanan dari penghuni rumah. Kira-kira begitu tidak? Ketika sudah bekerja lelah, ya kan, saudaraku, saya mengimpartasi kepada pasangan saya, ya. Ketika saya sedang bekerja, apa yang saya sukai itu cobalah untuk dipenuhi. Kira-kira kalau saudara punya pasangan, ketika pasangan saudara sedang bekerja, kesukaannya apa? Itu berikan sesajen di situ. Maka dia akan bekerja dengan senang hati, bekerja dengan antusias, bekerja dengan sepenuh hati dan sampai selesai. Ya, misalnya, kalau saya itu sedang bekerja, yang saya harapkan yang pertama-tama itu bukan makan. Apa? Nah, itu dia. Yang saya harapkan ketika saya sedang bekerja ada segelas kopi di dekat saya. Nah, kalau justru ditanyakan mau makan sekarang, saya justru malah marah. Kenapa? Karena setelah makan pasti ngantuk. Iya kan? Setelah makan harusnya istirahat. Pasti setelah makan siang langsung angkat galon. Iya. Wah, luar biasa. Ya, itu berbeda, itu luar biasa itu. Setelah makan langsung angkat galon, karena kalau nggak segera diangkat, pesanan nggak terantar. Ya. Tapi ada kalanya, saudaraku, ketika pasangan saudara sedang bekerja, sibuk bekerja, ya, sediakan apa yang dia sukai. Kalau dia suka teh manis, bikinkan teh manis, ya. Kalau dia suka kopi, bikinkan kopi. Kalau dia suka camilan, ya sediakan camilan. Nah, ada kalanya orang yang bekerja itu lupa minum, lupa makan. Betul tidak? Lupa minum, lupa makan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ketika kita pulang ke rumah, ketika kita selesai bekerja, kita seringkali punya harapan mendapatkan satu pelayanan dari orang yang ada di dekat kita. Namun saat tiba di rumah, saat selesai bekerja, ternyata sudah menanti pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan. Saudaraku yang dikasihkan. Nah, ada banyak kita mengalami hal itu. Istri minta diantarin, baru pulang kerja, Mas, anterin dong. Baru pulang kerja, nah, suami minta diladenin. Baru pulang kerja, anak minta ditemenin, ya, minta diajarin. Karena ada PM, ada remedi. Nah, saudaraku, harapan kita sepertinya hilang, ya. Biasanya kalau setelah bekerja inginnya meluruskan kaki, selonjoran, ya, bersantai-santai. Nah, tapi terkadang pekerjaan lain yang harus dikerjakan sudah menunggu. Di satu sisi kita ingin istirahat, duduk santai atau rebahan, atau ada pelayanan khusus dari pasangan kita. Namun di sisi lain ada panggilan untuk melayani. Jadi pilihannya di mana? Apakah kita menolak untuk melayani dengan memilih saya mau santai, saya mau istirahat, saya mau tidur, atau kita memberi diri walaupun lelah dan lelah, kita tetap berkata oke, ayo, mana, ya, kalau belum punya anak, mana, ya. Atau ketika pulang cucian lagi menumpuk yang tidak bisa dikerjakan oleh pasangan kita, apakah kita menyediakan diri untuk melakukannya atau membiarkannya bodo amat? Ya, itu bukan tugas saya, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada panggilan yang mendesak untuk kita lakukan, yaitu melayani. Melayani itu memberi diri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, terkadang aku lelah, Tuhan.
untuk melayani. Kenapa? Yang tidak melayani aja merasa lelah, apalagi yang melayani, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika bicara soal lelah, pastinya hampir semua orang merasa lelah seperti, ya. Kalau saudara merenungkan lagu Sukateki, wong salah ora gelem ngaku salah. Lelah gak kita menunggu dia mau pengakuan dosa? Sudah salah gak mau ngalah, ngotot lagi. Nah, saudaraku, kalau saudara membaca hari ini, wong kalah ora gelem ngaku kalah, turun ke lapangan, lempari supporter yang lain, lempari pemain. Saudara akan membaca berita pagi tadi, saudara akan menemukan berita di situ bahwa ada tragedi di stadion sepak bola. Gara-gara apa? Yang didukung kalah. Ya, wong kalah nggak terima kalah. Saya baca terbaru tadi pagi, 127 meninggal dunia gara-gara kekalahan yang tidak bisa diterima. Arema nih. Ya, rame-rame rantas, malang-malang kutub, ya kan? Mati jadi abu. Ya, sekalian mati gitu. Sudah yang dikatakan, wong salah, orang gelem aku salah. Kita masih bisa melayani, masih kuat. Wong kalah, nggak gelem aku kalah. Kita masih bisa menerima dia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, teringat akan Yesus yang melayani orang banyak seharian. Kalau saudara membaca Yohanes pasal 13, di situ Yesus bukan sedang santai-santai, di situ Yesus bukan sedang menganggur, di situ Yesus melayani ada banyak orang. Yesus itu sibuk, saudaraku. Sampai hari ini pun dikatakan bahwa Bapa yang di surga sampai hari ini pun masih bekerja, dan Yesus pun, kira-kira Yesus istirahat dan sebagai Tuhan. Proyeknya belum selesai. Aku akan pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat tinggal. Artinya proyeknya Tuhan belum selesai. Kalau proyeknya Tuhan sudah selesai, dia akan turun. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus yang melayani orang banyak seharian, Yesus mengabaikan rasa lelah yang dirasakan, ya. Seharian, ya, dari pagi sampai sore, Tuhan Yesus itu pada waktu ada di dunia, dia sibuk melayani, memberikan dirinya untuk menemui orang, melayani orang. Ya. Bagaimana Yesus bisa makan? Apakah ketika Yesus mau makan pada waktu itu harus mengadakan mukjizat? Oh, enggak juga. Masa mau makan bit salapin jadi roti, lihat batu, bit salapin jadi roti. Gak usah kerja. Ya, apa profesinya Tuhan Yesus? Anak seorang tukang kayu. Dia adalah anak bos mebel. Ya, dia punya pekerjaan, dia pandai menukang, dia bisa pandai bikin jendela, dia pandai bikin pintu, ya kan, sudah pandai bikin kursi, pandai bikin meja. Nah, bukan hanya melakukan mukjizat, batu jadi roti, ya kan, air menjadi anggur, ya. Tapi Yesus mengajarkan teladan, dia juga bekerja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ia bahkan tetap melayani dan membasuh kaki para muridnya walaupun sebagai guru. Dia lebih layak mendapatkan pelayan. Yesus seharusnya memiliki kelayakan untuk dilayani murid-muridnya, bukan Yesus sang guru dan Tuhan itu yang melayani murid-muridnya. Kalau saudara hari ini Tuhan Yesus datang, ya, Tuhan Yesus akan nyamperin saudara dan Tuhan Yesus akan membasuh kaki saudara. Kira-kira bagaimana perasaan kita?
Kira-kira perasaan kita gimana? Apakah kita dengan bangganya, aku dilayani Tuhan, ya, wah Tuhan memperhatikan aku, gitu kan? Ya, Tuhan sungguh sangat sayang sama aku, ya. Tuhan sungguh baik sama aku. Apakah begitu respon kita ketika Tuhan datang, ya, yang menghampiri kita dan membasuh kaki kita? Kira-kira kalau kita sekarang paham, ya, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Nah, walaupun sebagai guru dia lebih layak mendapatkan pelayanan dari murid-muridnya, terkadang ada rasa ingin dilayani. Saya mengingat ketika ada banyak tuntutan punya profesi sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, bukankah tugasmu itu melayani? Saya teringat ketika saya pergi ke Aceh tahun 2004, menyediakan diri menjadi relawan, ya, untuk melakukan penolongan terhadap korban pasca tsunami 1 tahun 2005. Maaf, bukan 2004, 2005. Karena pada 2004 itu saya pergi ke Kalimantan Barat. Sehingga pada 2005 pasca tsunami 1 tahun saya pergi ke Aceh bersama teman saya, ada 9 orang tim kami untuk pergi ke sana. Ya, ada 3 proyek yang kami kerjakan ketika ada di Aceh. Walaupun kami pada waktu itu sebagai 9 mahasiswa, ya, tapi kami bergabung dengan NGO luar negeri. Satu NGO bergerak di bidang kesehatan, ya, satu NGO di bidang, ya, pembangunan rumah anti gempa sebanyak 400 rumah anti gempa, yang nilainya satu rumah itu 30 juta. Dan satu lagi NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu itu kami mendapatkan anggaran kurang lebih, ya, lumayan banyak, ya. Ada kurang lebih sekitar 100-an juta. Itu berbeda dengan proyek rumah anti gempa yang sebanyak 400 rumah itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kami melakukan evakuasi dan penolongan darurat terhadap orang-orang yang ada di sana, ya, kami membangun, ya, lapangan, bikin lapangan sepak bola, bikin lapangan voli. Nah, terus membersihkan tempat-tempat fasilitas umum, memagari kampung dengan pagar kayu hidup, ya. Kami beli, ya, sebatang kayu dari kebun mereka, ya, dengan nilai rupiah, ya. Kami beli sama mereka, kami pakai untuk memagari kampung mereka. Kita mempekerjakan mereka, kita membayar mereka. Memagari kampung dengan, karena pada waktu itu di sana adalah hewan-hewan itu pada berkeliaran kemana-mana. Jadi kotoran-kotoran hewan itu ada di mana. Banyak orang sakit di sana, ibu-ibu yang sakit banyak. Saudaraku, untuk minum saja kami harus beli dari mereka, padahal kita melakukan pekerjaan untuk mereka. Sementara untuk menurunkan semen dari truk yang dibangun untuk bahan baku untuk pembangunan rumah mereka, untuk fondasi, itu pun kami yang harus bayar. Mereka berkata, kan kalian datang untuk kami, kan kalian datang untuk kami. Jadi mereka terima bersih rumah anti gempa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu pengalaman yang pernah saya alami dan saya nikmati.
kalau bukan karena saya statusnya sebagai relawan, ya, memberi diri untuk melakukan pekerjaan itu, saya pulang. Untuk apa? Ya, panas-panasan setiap hari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, pasca tsunami semua tanaman hancur, rumah roboh, ya, terik, panas matahari, tidur di pinggir laut. Ya, tiap malam itu ada bunyi senapan. Pada waktu itu kan masih ada bunyi-bunyi tembak-tembakan. Siapa yang sakit, yang cedera, kita layani untuk melakukan medis kesehatan. Ya, sementara itu ada banyak babi-babi liar yang ada sekeliling tenda di pinggir pantai. Ada yang berjaga, ada yang tidur, ada yang tidur, ada yang berjaga. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka pernah, yang saya dengar berkata, kalian ada ke sini untuk kami. Saudara pernah bisa bayangkan menyapu pelataran depan rumah itu biasanya tugas siapa? Yang punya rumah atau orang lain? Yang punya rumah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ke sana untuk memberikan instruksi bersihkan halaman rumahmu, itu minta bayar 35.000. Nyapu latarnya sendiri, pelatarannya sendiri, ya, yang dia kerjakan untuk kebersihan rumahnya sendiri, tapi minta digaji. Kalau kita sebagai relawan, kalau kita sebagai hamba yang melayani, apakah kita masih punya kesabaran? Sementara tiap hari kami harus sewa yang namanya labi-labi. Tahu saudara labi-labi? Angkot. Ya, angkotnya bukan angkot minibus, tapi yang masih pickup itu 400 per hari. Ya, minum air mineral yang kecil itu, ya, itu sudah 10.000. Apalagi yang pakai galon, itu sudah mahal. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tidak memberi diri, saya pastikan saya sudah pulang gak bertahan sampai seminggu. Ya, pulang kosong, ya kan, muka kosong, tangan kosong. Ya. Sementara di sana, ya, kita hanya hidup untuk memberi diri, melayani orang-orang yang terdampak tsunami dan gempa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, terkadang ada rasa ingin dilayani ketika sudah capek, tapi panggilan pelayan sudah menunggu kita untuk kita kerjakan. Ya, lakukan pelayanan kita tanpa keluh kesah. Apakah iya? Apakah kita bisa melakukan melayani itu tanpa keluh kesah, tanpa memandang bentuk pelayanan yang kita kerjakan? Seringkali, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang mau melayani, yang mau bekerja itu pilih-pilih. Dan saya mau bekerja hanya sebagai karyawan bank. Contoh yang milih-milih pekerjaan. Saya mau bekerja sebagai guru saja. Kalau tidak jadi guru, saya gak mau. Saya mau bekerja menjadi, pokoknya semua punya cita-cita dan harapan. Tapi pada faktanya, kita tidak punya peluang untuk masuk dalam pekerjaan itu, bidang itu. Ya, apa yang bisa kita kerjakan? Nah, hal yang paling remeh sekalipun, lakukan pelayanan kita tanpa keluh kesah, tanpa memandang bentuk pelayanan yang kita kerjakan. Baik pelayanan mimbar, kalau kita mau ngomong pelayanan di gereja, ya, mimbar ini cuma satu. Gak mungkin ada dua pengkhotbah di sini, satu di sini, satu di sana, dipasang mic dua. Kecuali kolaborasi, ya kan, duet, khotbah berdua. Tapi tidak mungkin. Ada banyak hal yang membuat tidak mungkin itu bisa terjadi dengan nyaman. Nah, saudaraku, kecuali pasangannya sendiri, ya kan.
Kalau dengan pasangannya bisa khotbah couple, ya, khotbah berdua, khotbah berpasangan. Karena apa? Satu tujuan. Tapi kalau yang satu di sini tujuannya ke kiri dan di sini tujuannya ke kanan, bagaimana bisa ketemu? Nah, saudaraku yang dikatakan, baik pelayanan di mimbar ataupun pelayanan ataupun dengan membantu kebersihan lingkungan gereja, itu pun juga pelayanan. Tukang parkir itu juga pelayanan, penerima tamu itu juga pelayanan, kolektan itu juga pelayanan, antar jemput jemaat itu juga pelayanan. Dan itu pun tak akan mengurangi harga diri kita. Apakah pelayan itu cuma di sini, di mimbar ini? Apakah pelayan itu cuma ada di belakang keyboard, di belakang drum, di belakang gitar, di belakang bass? Ya kan? Ketika kita melakukan pelayanan yang lain, itu bukan bagian saya, itu bukan bidang saya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah yang kita kerjakan itu bisa mengurangi harga diri kita? Pastikan saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang fokus kepada Tuhan Yesus, yang merasa bahwa setiap waktu, setiap saat ada hadirat Tuhan, walaupun tidak ada musik yang gegap gempita, dia akan tetap berkata, harga diriku sudah lunas. Gambar diriku sudah lunas. Ya. Karena apa? Harga diri kita sudah dibeli dengan darah Yesus yang mahal. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, prinsip murid Yesus. Prinsip murid Yesus itu apa? Kita akan lihat di sini. Ya. Adalah bahagia melayani daripada dilayani. Saudara pengen dilayani terus, atau ada kalanya saya mau, sekarang sudah waktunya saya mau melayani? Prinsip murid Yesus adalah bahagia melayani daripada dilayani. Yesus memberikan teladan hidupnya, dia melayani, bukan dilayani. Ya. Kan sudah ada yang bertugas melayani, kan sudah ada yang dibayar. Ya. Kita seringkali berkata sebagai orang Kristen yang tidak tahu menahu soal struktural gereja, yang tidak mau soal kepemimpinan gereja, yang tidak mau soal jabatan yang ada di sebuah gereja, kita berkata, kan dia sudah digaji. Siapa yang gaji? Berapa dia punya gaji? Kenapa kita bisa punya keberanian? Kan itu memang tugasnya. Sementara antara kita semua adalah orang-orang yang hidup sebagai hamba Tuhan, hamba Kristus, yang harusnya memberi diri untuk melayani, tidak mengurangi harga diri kita sebagai orang percaya. Nah, adalah bahagia melayani daripada dilayani. Kesediaan melayani membuat diri kita bahagia dan sukacita. Ada kesenangan yang tidak terukur dengan materi, saudara yang dikasih. Ketika kita bisa membuat orang lain senang dan bahagia, kita merasa bahwa hidup kita itu ada artinya, ada maknanya, ada gunanya, ada manfaatnya, berfaedah untuk orang lain, ya, membuat diri kita bahagia dan sukacita. Ada berkat kegembiraan sukacita yang terpancar dalam hidup kita ketika kita giat melayani. Ya, untung aku bisa melayani, untung aku sehat sehingga aku bisa melakukan ini dan itu. Ya, ada banyak orang yang punya harapan, kalau saya sehat, saya mau melayani Tuhan, tapi tidak sehat-sehat. Kita harus bersyukur kalau kita hari ini sehat, amin. Hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira adalah obat. Nah, obat dalam kehidupan rohani kita, kalau kita punya sukacita yang abadi, kita bisa senang dalam pelayanan. Ya. Jangan jemu-jemu melayani, baik itu di gereja, ya, baik itu di kantor, baik itu di lingkungan, ya, maupun di tengah-tengah keluarga. Ada banyak orang Kristen kalau di luar sana itu pelayanannya hebat,
tapi di keluarganya gak ada apa-apanya. Ada banyak orang Kristen di luar sana itu pelayanannya hebat, tapi di keluarganya dia tidak bisa melayani apa-apa. Kalau di luar sana itu sangat sabar, kalau di luar sana itu sangat perhatian, tapi ketika ada di gerejanya sendiri, dia gak pernah sabar, gak pernah perhatian, gak bisa melayani. Nah, saudaraku yang dikasih, jangan cemu-cemu melayani, baik di gereja, di kantor, di lingkungan maupun di tengah-tengah keluarga. Jadi ada keseimbangan antara di luar, di gereja, di kantor, dan di rumah. Karena orang yang berhak menerima upah itu adalah orang yang bekerja. Kalau kerja di kantor, kalau kerja di perusahaan, dia akan melayani. Coba kalau saudara punya bos yang kerjaannya hanya perintah-perintah saja. Kalau Pak Simon kerjaannya hanya perintah-perintah, itu diisi, kalaunya dibersihkan, cepat diangkut, cepat diantarin, cuma gini-gini aja kan. Kira-kira betah nggak itu karyawannya? Ya, uang dibela-bela dikasih contoh, bosnya sendiri yang bersihin galon, bosnya sendiri yang ngangkatin galon, bosnya sendiri yang nyupirin, itu aja masih gak betah, apalagi cuma diperintah-perintah. Nah, saudaraku yang Yesus saja melayani, ya, oke. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, adalah lebih berbahagia melayani daripada dilayani. Itu perkataan Tuhan Yesus yang diberikan contoh kepada para muridnya, ya. Prinsip murid Yesus harusnya lebih senang melayani daripada dilayani, lebih senang memberi daripada menerima. Dan bagian yang terakhir, saudaraku, sebelum kita mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan Tuhan, saya mengajak saudara untuk merenungkan hal ini, menyediakan diri, memberi diri untuk melayani Tuhan, ya. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah, talenta apa yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melayani pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Nah, saudaraku, layanilah seorang akan yang lain. Melayani Tuhan itu melayani sesama, saudara kita yang seiman. Kalau kita punya saudara seiman yang lain lagi susah, kecuali orang itu gak mau mendekat, ya. Ada bedanya. Saudara yang mau mendekat dengan saudara yang menjauh itu berbeda, ya kan? Seringkali orang itu meminta kita untuk melakukan sesuatu sementara orang itu tidak mau mendekat. Itu sangat berbeda. Maka di sini layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Berdoa, karunia apa yang diberikan kepada kita supaya kita bisa saling melayani sesama kita, saudara kita yang seiman. Kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan, menggunakan talenta kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa apa hari ini? Ya. Kita bukan orang kaya yang bisa memberikan persembahan dengan sejumlah uang yang besar, sehingga saya akan memberikan uang persembahan yang besar supaya bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan gereja dengan luar biasa. Karena kita orang biasa-biasa, apa yang bisa kita punya, yang kita miliki, yang bisa kita kerjakan untuk melayani pekerjaan. Punya tenaga, kita memberi diri dengan tenaga. Punya sesuatu yang
membuat orang itu tertolong, lakukan itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini ketika kita mengingat Tuhan Yesus sudah melayani sampai finish di kayu salib, Dia mau memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Apakah kita akan berkata terima kasih Tuhan karena itu memang tugas Tuhan untuk mati disalibkan demi untuk aku, sehingga ya itu memang tugas Tuhan. Nah itu sudah selayaknya Tuhan lakukan. Apakah kita akan melakukan hal itu sementara Dia adalah guru dan Tuhan, ya. Kita mempersiapkan perjamuan kita sama ngundang untuk pemain musik dan WL untuk maju ke depan. Kita mempersiapkan mengingat arti pengorbanan Tuhan di kayu salib, bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya. Dia sudah melayani, bahkan memberi dirinya, memberi hidupnya untuk saudara dan saya. Demi pengampunan dosa, kita hari ini bisa berkata, aku bisa pergi kepada Bapa di surga. Kita bisa masuk surganya Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya beri waktu dan kesempatan selama 1 menit untuk merenungkan bahwa pengorbanan Tuhan itu luar biasa. Sementara kita mempersiapkan diri, saya mengajak saudara untuk bercakap-cakap dengan Tuhan secara pribadi. Dan pastikan saudara merasakan bahwa di tempat ini saudara bertemu dengan Tuhan, bukan di tempat-tempat yang lain. Menikmati kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mau melakukan firman-Mu hari ini, seperti yang Tuhan sudah ajarkan, bahwa memberi diri untuk melayani orang-orang yang berdosa, memberi diri melayani orang-orang yang membutuhkan. Kami mau Tuhan, Kau beri kami kekuatan, punya hati seperti hati, punya hati yang mau melayani, punya hati yang mau memberi diri, menyediakan waktu. Walaupun kami lelah, kami capek, kami banyak kerja, tapi kami punya hati untuk melayani Tuhan.
berkat kemurahan Tuhan, berkat kebaikan Tuhan, berkat pengorbanan Tuhan. Ketika Tuhan memberi diri mati disalibkan untuk pengampunan dosa kami bersyukur punya Tuhan yang baik, dan kami mau meneladani hidup Tuhan, memberi diri untuk melayani, memberi diri untuk melakukan pekerjaan baik, memberi diri untuk bekerja seluas-luasnya untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau menikmati perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Berkati setiap umat Tuhan yang menerima roti dan anggur perjamuan, mengingat akan kematian Tuhan. Bahwa Tuhan sudah melakukan semuanya, sudah finish. Orang-orang yang percaya kepada Dia berhak menikmati berkat kemurahan Tuhan dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara melihat yang sudah menerima roti perjamuan. 3 orang nanti boleh membacakannya yang menjadi rema sepanjang bulan ini. Ya, saya mendapatkan Matius pasal yang ke-14 ayat 27b. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Walaupun kondisi tidak tenang, walaupun situasi tidak tenang, tapi ketika Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. 3 orang yang bisa membacakan firman Tuhan yang didapat hari ini. Saya mendapatkan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan walaupun situasi lagi tidak baik. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati tanpa melihat fakta dan kenyataan. Tuhan sanggup memberkati walaupun sepertinya mustahil. Yang kedua, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Mazmur 116 ayat 6. Tuhan sanggup memelihara hidup kita hari ini dan hari esok. Walaupun faktanya ada banyak hal yang membuat prediksi-prediksi perekonomian dalam negeri maupun perekonomian dunia itu membuat kita mengalami ketakutan dan khawatir. Tapi tetap percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita hari ini dan hari esok. Dan yang ketiga, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. tidak ada penghukuman orang yang percaya di dalam Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena pengampunan dosa itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah terhukum karena kita, bukan oleh karena dosanya, tapi karena pemberontakan kita. Kita hari ini bisa menikmati hadirat Tuhan karena ada Yesus yang mati disalibkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin membacakan firman Tuhan untuk saudara sebelum kita menikmati roti perjamuan. Kita akan tinggi-tinggi di atas kepala roti yang sudah kita terima. Begini bunyi firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku dan yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan. Haleluya. Saudara yang sudah
sudah menerima anggur perjamuan, silakan diangkat di atas kepala. Begini bunyi firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, minumlah. Oleh kuasa darah-Mu yang telah menebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami percaya bahwa di dalam ibadah hari ini kami telah menemukan bahwa kalau satu-satunya guru dan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan mencontoh, meneladani dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan hari ini. Kami mau memberi diri kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang. Ini hidup kami Tuhan, dan kami percaya Engkau memberi kami kekuatan untuk tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Kami percaya Tuhan memberikan segala-galanya baik Yes. bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang akan dijalankan, dan juga nanti ada korban untuk persembahan Natal. Mulai minggu ini kita akan memberikan persembahan untuk Natal, dan itu kotaknya ada di belakang kameramen. Silakan Bapak Ibu akan memberikan persembahannya. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu ya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita
Saudaraku, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan undur dari tempat ini dan kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita. Saya minta Bapak Selamat untuk berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih padamu kalau pada pagi ini kami boleh beribadah, bersukacita memuji namamu serta mendengarkan perkataan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu pada pagi ini yang telah limpahkan pada kami. Bapa yang terlalu baik bagi kami, kami mengucap syukur hari ini. Ajar kami meneladani Engkau, agar kami siap melayani Engkau sebagaimana Engkau melayani kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu di sini. Ajar kami melayani Engkau dengan hormat kepadamu serta takut akan Engkau. Pakai segenap pelayan-pelayan-Mu di sini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Pakai hamba-Mu yang sudah percayakan dalam mengembalikan sidang jemaat-Mu di sini untuk melayani lebih hari lebih sempurna dan lebih baik seperti apa yang Kau kehendaki. Sehingga kami sidang jemaat-Mu boleh menjadi kuat di dalam Engkau, dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk semua yang sudah hadir pada pagi ini, yang sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu hanya bisa berbicara pada pagi ini, tapi Roh Kudus yang lebih jauh berbicara pada kami semua-Mu untuk memantraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya sampai mendengar tetapi melakukannya ya Bapa. Berkati jemaat-Mu di sini Tuhan, dewasakan kami untuk kami lebih mengerti lagi kehendak-Mu. Kalau ada di antara kami yang lemah Tuhan, kuatkan kami. Kalau ada di antara kami yang susah Tuhan, Engkau yang menghiburkan kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, Engkau yang menjamah kami. Kalau ada yang dalam masalah, Tuhan yang buka jalan bagi kami. Tuhan, lihat dan dengar kami jemaat-Mu di sini Tuhan. Hanya kepada-Mu kami berharap dan hanya pada-Mu kami bersandar. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat-Mu melimpah pada jemaat-Mu di sini. Kami percaya Tuhan, semakin hari kami akan menjadi jemaat yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk pemerintahan kami yang ada. Di mana negara ini Tuhan, ada sebagian umat-umat-Mu. Untuk itu Tuhan, berkati pemerintahan yang ada, untuk bisa lebih lagi Tuhan mengatur keadaan bangsa ini, sehingga kami-kami yang ada di sini Tuhan, di negara ini boleh selalu memuji dan mempersembahkan berbakti kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pemerintahan kami dari atas sampai ke bawah. Kami percaya Tuhan mendengar kami. Kami imani apa yang kami minta. Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Karena doa kami ini Tuhan, hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat dan syukur kami kepada Tuhan. Pada hari ini hamba berdoa untuk Mbak Nugra yang berulang tahun minggu kemarin. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidupnya, menolong hidupnya, memberkati rumah tangganya, menolong rumah tangganya, memberkati anak-anaknya, memberkati pekerjaannya. Kami percaya Tuhan,
Kami serahkan hidup dan keluarganya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah doa berkat bagi saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yes. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam berkat nama Yesus, diberkatilah engkau yang datang kepada Tuhan dengan hati yang murni dan tulus. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan keluargamu, rumah tanggamu, pasanganmu, anak-anakmu, bahkan seisi rumahmu menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatang hidupmu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu, warung, toko, apapun yang menjadi jerilah. Hari kemarin, hari ini, dan hari besok, Tuhan sanggup memberikan keuntungan demi keuntungan, kemurahan demi kemurahan, kebaikan demi kebaikan, Yes. kesehatan demi kesehatan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin.